wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sindra Julian dan kawan-kawan. Kami dari SMK 1 Pakuan Cibuci, kelompok 1. Kemudian kami dari jurusan Teknik Elektronika datang ke RRI untuk bertujuan untuk mempelajari tentang sistem pemancar radio, kemudian perawatan radio dan lain-lain. Dan pemancaran ini dibawa oleh siapa dan pemimpinnya siapa? Kalau boleh tahu Bu, radio RRI ini dipimpin oleh siapa ya Bu? RRI dipimpin oleh Kepala Stasiun RRI. Yang tertinggi ya, Kepala Stasiun RRI. Kemudian ada beberapa bidang di bawahnya. Ada bidang tata usaha. Bidang tata usaha meliputi di bawahnya ada bidang struktur. Di bawahnya, di bawah Kepala RRI ada beberapa bidang. Ada KPPU, tata usaha itu meliputi ya. Di bawah tata usaha itu ada keuangan, ada SDM, kemudian ada umum. Strukturnya seperti itu. Kemudian ada bidang teknik tadi, kalau kalian untuk memancar nanti akan kita ke sana ya, ke memancar. Ada bidang penyiaran, ada penyiaran dan pemberitaan. Kemudian ada bidang layanan pengembangan usaha. Ada juga konten media baru yang terbaru ya. Bidang konten media baru itu upaya RRI untuk bertransformasi dari analog ke digital. Jadi sekarang RRI tidak hanya didengar tapi juga ditonton. YouTube, media sosial maksudnya ya kan? Iya. YouTube dan media sosial lain. RRI juga punya RRI digital, nanti di-download ya RRI digital ya, ada Linda. Kan Linda kan udah kesini kan? Iya betul. Oke, apalagi? Dia kan radio pemerintah, tahu kok RRI radio pemerintah? Tahu ya. Dia lahir pada tanggal 11 September tahun 1945. Tahun berapa ini? 11 September 1945 dan khusus Pekanbaru itu tahunnya 58. Kalau di Pekanbaru sendiri tahun 58. Ini RRI secara keseluruhan. Jadi sebentar lagi kita mau hari radio nasional. Kira-kira peralatannya apa saja yang digunakan di RRI? Kalau untuk teknik ibu nggak ini ya, nanti ke teknik langsung aja. Jadi kita ada beberapa pemancar yang di sini pemancar yang digunakan ada FM, itu ada di Pekanbaru, kemudian di kabupaten kota juga untuk tempat kita menjelaskan di kabupaten kota kita ada pemancar tersendiri ya. Dan frekuensinya juga tidak sama dengan yang di kantor Pekanbaru 99,1, mungkin kalau di Dumai berbeda, di Pangkal Kerinci berbeda, sama di di kabupaten kota lainnya juga berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari SMK 1 Pakuan Kerinci ingin bertanya tentang alat-alat apa saja yang digunakan di pemancar radio RRI. Kalau boleh tahu, amplifier yang berapa watt ya? Amplifier. Iya. Kita menggunakan kalau amplifier itu kan langsung ke dalam aja ya. Macamnya ini sekitar 500 watt. Kalau amplifier kita juga bukan ada standar apa ya. Istilahnya mungkin ada yang 100 watt, ada yang apa ya. Kalau kita amplifier ini dia kan ya, ya. Kalau ininya ukurannya
bilang tadi, pemancar jadi hanya mau pancarkan. Jadi kalau di sebuah pemahaman pemancar itu adalah sebagai koki, bukan kokinya, pelayan, iya enggak? Betul. Ya, jadi apapun yang dimasak oleh koki, Iya. itu yang dikasih, iya kan? Cuma bisa komplit nggak si pelanggan sama si pelayan tadi? Bisa. Contoh simpel itu, ini misal kayak ini pemancar. Loh, siaran radio kok jelek sekali. Oh nggak bagus, kok suara kayak gini. Itu bukan kesalahan pemancar. Kenapa? Mungkin karena kan yang tahu apa itu kan siaran itu kan di studio misalnya. Bisa saja yang terakhir itu di studionya. Kan tidak menggabung pemancar itu apa yang dikasih? Kan dikasih ini loh. Antar ya mungkin antar ini loh. Terkecuali loh, nggak ada siarannya. Wah, gua nggak bisa salahkan pemancar dulu. Gua pertama apakah mau pemancarnya atau mau di studionya? Masyarakat kan tahunya gitu, karena ini ada siarannya. Iya, betul. Betul nggak? Jadi membedakan pemancar yang rusak atau tidak hidup. Misalnya kalau radio analog seperti radio seperti ini, kalau pemancarnya mati, dia pasti bunyi dia. Berarti pemancarnya mati ya. Tapi kalau dia diam, pemancar hidup, berarti siaran tidak ada. Itu harus dilihat sisi kerjanya. Jadi kalau misalnya tidak ada siaran, bisa dua kemungkinan. Bisa pemancarnya bisa dipakai di studio. Makanya tadi Bapak bilang antara studio dengan pemancar itu tidak bisa dipisahkan. Tapi kalau pemancar bisa menyalahkan. Misal, kalau yang pemancarnya berbilang kena, masyarakat tahu. Tapi kalau misalnya kakak kami misalnya orang pemancar, ini pakainya dari sana, tahu. Tapi kalau masyarakat tidak tahu, dia tahunya siaran kami, kok gini jelek kami, apa? Seolah-olah itu jadi yang kami hitam itu biasanya adalah pelayan. Iya kan, itu pelayan. Nggak pernah yang dibuka itu tukang masaknya kan, jarang. Kayak gini kan pelayan ya kan, makan tak apa-apa. Padahal kan yang masak saja kan, misalnya kasinan ini, gimana pelayanan dia? Tetap pelayan ditanyanya. Bukan tanya, mana tukang masak yang tidak ada. Kayak gini, kenapa pelayan itu dia keseluruhan? Nah, sama kita di pemancar itu seperti itu. Kalau pemancar ini, jadi apa rangkaian pemancar itu banyak. Ada STL-nya, ada exiternya, ada driver, ada pemancarnya, ada antenanya, perangkatnya. Seperti itu. Kalau itu jenis antena itu apa? Kalau antena kita sebenarnya banyak jenis antenanya dan peruntukan itu pun beda-beda. Kalau di sini sekarang kita menggunakan antena ada yang jenisnya OLD, ada APC. APC yang mana? APC yang mana seperti sirip ada apa? Antena APC yang mana? OLD. Bapak kita nggak usah jauh-jauh bapak tunjukkan hasilnya kita nampak ya itu yang bulat yang di sana. Oh, itu yang bulat ya, Pak? Yang di sana Ada 2 biji? ya, non buah ini yang sebelah sini. Oh, itu. Iya. 6 baik. Itu jenis OMB. Yang APC ini ya, APC yang mungkin yang kiri, yang sirik ini. Itu APC. Jadi peruntukannya tidak beda. Jenisnya, apakah sama fungsinya? Namanya tidak fungsi tetap sama. Ya kan, kalau fungsinya sama. Cuma sekarang kan kualitas bagus lewat mana. Kemudian ribet yang mana, sistem kerjanya. Kan nanti ada penjualan antena, bagaimana sih caranya. Kalau yang enak itu sebenarnya APC itu cuma dia kan banknya itu dia kan udah sadar, dia berkisar antara sekian frekuensi sampai batasannya 100 sekian. Kalau OMB itu tidak ada ringnya. Kalau OMB itu tidak ada ringnya, maunya di atas 100 sekian frekuensinya, mainnya di sekian megahertz umpamanya kan bisa. Kalau APC nya nggak bisa pun katakanlah di 108 paling besar. Bagaimana kalau yang punya 130 nggak bisa pakai itu?
Kalau OMB OMB bisa dia di atas apa itu di atas 50 dia di atas 80 sampai 100 sekian masih bisa dia OMB itu. Cuma ribetnya kita pengukurannya itu mencuningnya itu atau mau mengakurkan dia itu yang agak susah kan ada 3 komponen yang harus diukur. Pertama yang ohmnya, C-nya atau apanya, kemudian itu kan ada 3 itu link-linknya itu cincinnya kita ikut dia harus sampai dia betul-betul berapa misalnya berapa pi atau berapa antena yang kita apakan harus flex dia di angka kalau bisa SR nya itu 0. Nah itu cuma kalau di update jadi kan udah tersetel kan langsung freestyle ya. misalnya di mainnya di 120 pak terus kita nggak pakai sama kayak misal kan gitu lah misalkan patokannya beda nah linknya itu mainnya dari frekuensi 1 sampai 110 itu kita bermain kita di 115 jadi kita dipastikan APCD yang kita gunakan. Kenapa? Mainlah kita di antara frekuensi 1 tadi sampai 110 itulah balance kita yang bisa kita mainkan mau di 83, mau di 87 habis itulah bisa dia enak, gampang ukurnya enak. Kalau yang OMB justru sulit misalnya di 115 atau 130 kita mendapatkan inputnya di 130 gimana caranya kita harus mengukur Baru 3 itu ya. apa gitu dan nyangkut kita tengok refleksnya atau refleks tinggi gimana kita setel tapi ini udah jelas sinyalnya udah ada cuma refleksnya tinggi apa yang kita lakukan itu udah tadi cincinnya kita geser kemudian apa gelangnya itu kita apakan itu dia yang peneliti itu Bapak adalah pekerjaan itu juga di ketinggian Bapak 110 meter kita berani kan ada bakat kalau ada bakat persiapkan besok bisa bantu Bapak Bagian macam-macam. Iya bisa kalian apa belajar correction namanya inilah dia kita perangkat untuk antena pemancar itu sendiri. Jadi yang STL yang mana Pak? Kan gitu kan? Itulah dia kan ada antena itu di sana tuh, yang di bawah. Yang gitu ya Pak? Itu yang di sana dekat tower yang 40. Jangan yang sana itu bukan punya kita itu. Ini. Yang sana tuh punya itu ada punya apa? Smart. Smart Smart. brand. Ini punya kita yang 40. Oke, siap. Ya. Yang punya kita ini. Yang mana STL itu Pak? Tahu antena yang sirip ikan? Iya itu. Yang di bawah Iya di bawah ya. Yang paling kecil yang bawah kali. Iya. Yang gini sih. Iya. Iya, Pak. Tapi paling bawah ya. Iya. Di bawah dekat bordes itu. Iya. Itulah ada STL yang ke arah sana. Yang itu untuk ke satu. Oh, satu. Berarti di sana juga ada satu. Iya. Untuk nyambungan. Iya, karena bagaimana bisa nyambung? Kan dari itu makanya di point to point kan. Nah sekarang si namanya si Ulan kan, Iya. Ulan dengan kamu kan supaya nyambung cerita kan. Itu asal topik bicaranya itu. Itulah tadi potensi tadi. Saya topik hari ini bicaranya begini, Iya. harus sinkron ya. Nyambung. Harus nyambung. Nah sama juga dengan itu STL. Misalnya STL sekarang kita dimain di 323. Misalnya 323. Nyambung aja. Mungkin cukup sekian yang kami Cukup lah dapat.